kita nggak pernah membatasi orang untuk tidak bekerja di luar base camp karena ya mungkin setiap orang punya income ekstra mungkin ya, tapi tetap buat kita berenam sih rumah kita tuh ada di base camp. Apapun kabar yang beredar di luar sana, merekalah yang paling tahu kondisi di dalam. Yang jelas, sampai kapanpun dan sesibuk apapun mereka, base camp tidak akan pernah mereka abaikan. Gua nggak di base camp, gua bukan siapa-siapa gitu. Dan gua rasa teman-teman semua di base camp juga seperti itu. Terhadap kabar tak sedap mengenai kehidupan pribadinya. Ia dikabarkan menjalin hubungan gelap dengan mantan ketua BPPN. Saya hubungan baik dengan putri-putrinya. Dilanjutkan dengan ini, Bertrand Antolin yang sedang mengalami persoalan dengan sebuah produsen produk elektronik yang memakainya sebagai bintang iklan. Gue sebagai model, gue dibayar, ya udah. Bagaimana kelanjutan, ada apa itu adalah urusan antara manajemen gue sama manajemen. Yang lebih menguasai mengenai konten setiap kontrak yang dibuat oleh perusahaan itu ya kita punya corporate legal. Saya sangat mengharapkan bahwa Retno bisa membalikan dalam bentuk barang maupun uang. Ini bukan akhir dari semua kehidupan kok. Ini cuma lakonan. Itulah pemirsa sebagian kabar dari kabar-kabari yang bisa Anda tengok kali ini, di samping kabar-kabar lain yang sayang kalau dilewatkan. Halo, apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi yang akan menemani Anda semua selama setengah jam ke depan dengan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Berbeda dengan kabar tak sedap mengenai kehidupan pribadinya yang meluap-luap di luar sana, Reza Artamevia yang kami temui usai menyanyi di sebuah acara tampak tenang-tenang saja menanggapinya. Padahal tidak saja membuat panas hati dan telinga, kabar angin yang tidak ada ujung pangkalnya itu jelas-jelas mengusik kehidupan rumah tangganya. Ia disebut-sebut telah bermain api, menjalin cinta terlarang dengan mantan ketua BPPN bernama Iputu Gede Arisuta. Kabarnya hubungan gelap itu berawal saat Reza diminta menyanyi di pesta ulang tahun Arisuta. Tidak hanya sampai di situ, kabarnya hubungan Reza dan Arisuta berlanjut hingga ke jenjang asmara. Meski awalnya enggan memberikan komentar, Reza akhirnya menjelaskan mengenai hubungannya dengan Iputu Gede Arisuta. Kalau saya berteman, ya saya berteman dengan beliau. Saya berteman dengan beliau memang kami mempunyai hubungan yang baik sebagai seorang teman. Kemudian mempunyai dalam arti maksudnya ya sebatas itu aja udah secara profesi. Ia pun membantah kabar yang menyebutkan kalau dirinya sering menghabiskan waktu bersama Arisuta dan putra-putrinya di kampung halaman mereka di Kuta Bali. Saya hubungan baik dengan putri-putrinya. Saya berhubungan baik dengan putri-putri beliau. Saya juga hubungan baik dengan keluarganya yang lain. Mengenai keberadaannya di Singapura yang disebut-sebut sebagai tempat bertemu Reza dan Arisuta, ia pun menjelaskan. Saya nggak kesana, tidak kesana dalam rangka apa-apa. Saya kesana nganterin ibu saya berobat. Meski terganggu dengan gosip tersebut, Reza mengaku kehidupan rumah tangganya dengan Ajima Said sama sekali tidak berpengaruh. Seperti sebelumnya, hubungan mereka hingga kini tetap baik-baik saja. Saya tidak berpengaruh. Saya baik-baik aja, terus udah gitu kehidupan saya berjalan seperti biasa. Jadi saya mohon pengertian dari semua teman-teman di sini untuk bisa mengerti posisi kita semua gitu. Yang kini menjadi pertanyaan buatnya, dari mana kabar tersebut berasal? Memang tidak mudah mencari sumbernya. Ia pun tidak mau membuang waktu percuma menyusuri asal-muasal gosip tersebut. Untuk mendinginkan kepala, paling-paling ia hanya bisa menganggap gosip yang tidak enak itu sebagai resiko pekerjaan. Mungkin ini udah maksudnya resiko saya sebagai seorang public figure. Walaupun saya suka mikir juga, kenapa sih kok orang pada sampai repot amat ngurusin saya gitu. Tak ada gunanya berlama-lama menyimpan bara yang sewaktu-waktu dapat berkobar-kobar. Mungkin begitulah yang menjadi pertimbangan Dewi Yul, hingga akhirnya ia bersedia untuk mengungkapkan perihal kemelut dalam rumah tangganya yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media massa. Seakan tanpa beban dengan sikap yang tenang dan tawakal,
Dewi Yul yang kami temui di rumahnya bercerita banyak mengenai persoalan rumah tangganya dengan Reza Hetapi yang kini diambang perceraian. Semuanya kan harus dihadapi dengan kebijaksanaan tanpa saling menyalahkan gitu. Kalau takdirnya sampai di situ gimana gitu. Ini bukan akhir dari semua kehidupan kok. Ini cuma lakonan. Sebelum niat untuk berpisah terlanjur diucap, berbagai cara telah ia lakukan untuk membenahi bermacam persoalan yang dialaminya. Sayangnya tidak berakhir dengan baik. Tidak ada rumah tangga tanpa kepedihan. Semua rumah tangga punya rintihan. Kalau saya pikir rumah tanggaku dengan Bang Rey rubah format aja gitu. Grup band Bass Jam diisukan bubar. Gosip tersebut beredar karena para personilnya saat ini sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kami menemui 2 orang anggota Bass Jam dan mereka membenarkan berita tersebut. Grup musik Bass Jam nyaris porak-poranda. Begitu kabar yang belakangan terdengar mengenai grup musik yang terdiri dari 6 orang personil itu. Setelah 10 tahun melanglang buana di dunia musik, kabarnya Bass Jam tidak lagi mampu bersaing di tengah-tengah maraknya grup musik baru yang bermunculan bak cendawan di musim penghujan. Kesibukan berbeda yang semakin padat membuat Bass Jam pun seakan tinggal sebuah nama besar. Nggak benar kalau misalnya orang bilang kalau udah sibuk sendiri-sendiri terus BSM-nya bubar gitu. Mungkin ada beberapa band yang seperti itu, tapi mudah-mudahan BSM sih nggak kayak gitu kali ya. Kitanya yakin kalau kita nggak bubar dan kita masih punya komitmen untuk bareng, dan kita akan nunjukin ya ntar bakal ada album berikutnya. Sempat juga beredar kabar keputusan Sita untuk menuntut ilmu di negeri Ratu Elizabeth lah yang membuat Bass Jam berada di ambang ajal. Apalagi setelah lama tidak memproduksi album, Sigit sang vokalis mulai alih profesi menjajal berakting di sebuah sinetron. Lagi-lagi Sigit dan Sita membantahnya. Sebenarnya rencana ini udah kira-kira udah dibicarakan mungkin tahun lalu ya, udah sempat di sounding lah, dalam artian udah sempat tahu kalau iya gue akan punya rencana dan lain-lain seperti tadi itu. Kita juga masing-masing punya kerjaan sendiri dan itu bisa berjalan. BSM juga bisa berjalan, jadi nggak ada masalah. Keduanya tidak memungkiri selama 10 tahun bersama masing-masing personel mulai sibuk dengan kegiatan barunya. Tapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan grup yang mereka bangun dengan susah payah. Kita nggak pernah membatasi orang untuk tidak bekerja di luar Bass Jam karena ya mungkin setiap orang punya income ekstra mungkin ya. Tapi tetap buat kita berenam sih rumah kita tuh ada di Bass Jam. Apapun kabar yang beredar di luar sana, mereka lah yang paling tahu kondisi di dalam. Yang jelas, sampai kapanpun dan sesibuk apapun mereka, Bass Jam tidak akan pernah mereka abaikan. Gua nggak di BSM, gue bukan siapa-siapa gitu. Dan gua rasa teman-teman semua di BSM juga seperti itu. Pemirsa, rupanya puncak karir artis muda Agnes Monica telah berakhir. Walaupun masih eksis sebagai seorang penyanyi, namun rating beberapa sinetron yang diperankannya mulai menunjukkan penurunan. Benarkah demikian? Pemirsa, mari kita simak penjelasan Agnes berikut ini. Sukses berat. Hanya kata itulah yang pantas diucapkan untuk mengomentari penampilan Agnes Monica di salah satu show-nya yang digelar di sebuah pub di Jakarta. Tidak hanya penontonnya saja yang membludak dan antusias. Performa Agnes Monica pun tidak kalah hebat dengan teriak histeris para pengagumnya. Dengan pemandangan seperti itu, rasanya tak pantas kalau artis muda yang serba bisa ini disebut sedang turun pamor seperti yang ramai diberitakan. Kabarnya, sinetron-sinetron yang dibintangi Agnes Monica mulai ditinggalkan pemirsa, sehingga ratingnya pun jauh dari harapan. Agnes dikabarkan mulai kehilangan penggemarnya. Saya nggak bisa bilang kayak begitu ya, karena mungkin ya semua orang juga tahu ya, namanya orang jalan itu kan nggak menukik begitu, tapi juga nggak menukik ke bawah. Mengenai sinetronnya yang kabarnya mulai kehilangan penggemar, ia mengaku tidak mau ambil pusing. Yang penting
Untuk urusan akting yang merupakan tugasnya, ia telah berlaku sebaik mungkin. Saya sendiri nggak mengerti. Saya di sini tugas saya sebagai pemain sinetron, saya bukan produser. Saya pemain sinetron, tugas saya itu adalah untuk bermain sinetron dengan baik dan benar, itu aja. Mau ada orang yang menghargai, mau ada orang yang tidak menghargai, saya harus melakukannya dengan